Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Berlian Agung Anugrah, Lucy Septari, dan saya sendiri Siti Hamidah. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang komponen-komponen kurikulum, yang dibahas di dalam bidang pendidikan, dan ini adalah tugas dari dosen dalam pelajaran pendidikan dan kurikulum. Saya di sini Siti Hamidah sebagai moderator dan rekan-rekan saya juga akan menjelaskan materi selanjutnya. Nah, untuk memulai presentasi kali ini, marilah sama-sama kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu pengertian komponen kurikulum. Apa itu komponen kurikulum? Nah, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan. Nah, isinya itu adalah rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Salah satu fungsi kurikulum yaitu sebagai alat untuk tercapainya tujuan pendidikan, yang pada dasarnya kurikulum memiliki komponen-komponen. Nah, komponen-komponen itu saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Komponen merupakan sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Makanya disebut dengan komponen. Oleh sebab itu, kalau satu komponen saja tidak ada atau tidak bekerja secara maksimal, maka yang lainnya juga begitu. Tidak ada hasil atau tujuan yang tercapai. Nah, komponen itu juga dikemukakan oleh beberapa pakar. Yang pertama dari G. Galen Saylor dan William M. Alexander. Mereka mengemukakan curriculum is definite reflects volume judgment regarding the nature of education. The definition used also influence how curriculum will be planned and analyzed. Nah, jadi kurikulum itu merupakan nilai-nilai keadilan dalam inti pendidikan. Istilah itu mempengaruhi terhadap kurikulum yang akan direncanakan dan dimanfaatkan di dalam suatu pendidikan. Selanjutnya yaitu dari Galen. Galen mengemukakan, the curriculum is that of subject and object matter trained to be taught by teacher and learned by student. Nah, kurikulum itu merupakan subjek dan bahan pelajaran di mana diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh siswa. Jadi secara terminologi, kurikulum itu berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku, dijadikan pedoman dan proses pembelajaran bagi pendidikan. Selanjutnya, yaitu dari Suryabroto dalam bukunya Manajemen Pendidikan di Sekolah. Beliau menerangkan kurikulum adalah segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh anak didiknya, baik dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, jadi nampaknya Suryabroto itu memandang semua sarana-prasarana dalam pendidikan yang digunakan adalah merupakan kurikulum, seperti itu. Lalu, menurut pendapat Ali Al-Khawli,
kurikulum diartikan sebagai perangkat perencanaan dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi salah satu dari dari keluaran pendidikan itu adalah agar siswa mengetahui dasar dalam bidang matematika, IPA, IPS, bahasa, agar dapat berpikir dan berkelakuan atau bertindak sesuai tuntutan masyarakat. Jadi tujuan ini menyiaratkan bahwa sekolah sebagai lembaga formal dan mentransferkan konsep-konsep dasar ilmu dan pengetahuan kepada siswa-siswanya, seperti itu. Selanjutnya yaitu struktur komponen kurikulum. Oke, struktur komponen kurikulum ini, komponen-komponen kurikulum ini ada yang mengemukakan 5 komponen kurikulum. Nah, ada yang juga mengemukakan 4 komponen kurikulum. Untuk mengetahuinya bisa kita lihat pada slide ini. Dari Subandiah, beliau mengungkapkan 5 komponen kurikulum. Yang pertama komponen tujuan, komponen isi atau materi, yang ketiga komponen media atau sarana dan prasarana, yang keempat komponen strategi, yang kelima komponen proses belajar mengajar. Nah, sedangkan dari Sumanto mengemukakan 4 komponen. Yang pertama adalah tujuan atau objektif, yang kedua isi atau materi, atau knowledge, yang ketiga interaksi belajar mengajar di sekolah atau school learning experience, dan yang keempat yaitu penilaian atau evaluasi. Nah, dari pendapat Subandiah, dari pendapat Sumanto ini, tetap saja pada umumnya komponen-komponen itu bertujuan pada inti dari sebuah kurikulum, dari sebuah komponen-komponen kurikulum, yaitu bertujuan pada 4 dasar komponen kurikulum. Yang pertama ada tujuan, isi dan struktur kurikulum, strategi pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, untuk selanjutnya, yaitu kita memasuki tujuan komponen kurikulum. Di dalam tujuan komponen kurikulum ini terbagi menjadi 4. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri Lucy Septari. Kepada Lucy Septari dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan komponen kurikulum. Pada hakikatnya, tujuan kurikulum merupakan tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik. Karena kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan secara umum dijabarkan dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yakni manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Makna tujuan umum Indonesia yang mandiri dalam konteks kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta berkehidupan sebagai makhluk yang berketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan hakikat dari tujuan pendidikan tersebut dijabarkan menjadi tujuan kurikulum, mulai dari tujuan kelembagaan pendidikan, tujuan setiap mata pelajaran atau bidang studi, sampai kepada tujuan instruksional. Sebelum menetapkan dan menyusun isi kurikulum, strategi pelaksanaan dan evaluasi kurikulum terlebih dahulu harus dirumuskan tujuannya, yaitu yang pertama, tujuannya berfungsi menentukan arah dan corak kegiatan pendidikan. Yang kedua, tujuannya menjadi indikator dari keberhasilan pelaksanaan pendidikan, dan tujuannya menjadi pegangan dalam setiap usaha dan tindakan dari pelaksanaan pendidikan.
Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi, mulai dari tujuan yang sangat umum sampai tujuan yang khusus, yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan kompetisi. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan instruksional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional. Adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan itu, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, ataupun non-formal. Tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal, dengan pandangan hidup dan filsafat satu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3. Secara jelas membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Serta berilmu, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta manusia yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu memiliki tujuan itu tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan. Misalnya, standar Maybe the host is Baik, saya akan melanjutkannya. Tujuan kurikuler juga dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Dan tujuan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Tujuan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasa tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Karena hanya guru yang memahami kondisi lapangan, termasuk memahami karakteristik siswa yang akan melakukan pembelajaran studi suatu sekolah. Maka, menjabarkan suatu tujuan pembelajaran adalah tugas guru. Sebelum guru melakukan proses mengajar, guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh anak didik serta mereka selesai mengikuti pembelajaran. Menurut Bloom, dalam bukunya Taxonomy of Educational Objectives,
yang terbit pada tahun 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan dalam 3 klasifikasi atau dominan, yaitu dominan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi itulah penjelasan dari saya tentang tujuan komponen kurikulum. Balik kepada moderator. Terima kasih kepada Lucy Tertari yang telah menjelaskan tentang tujuan komponen kurikulum. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi atau isi komponen kurikulum, strategi, dan evaluasi kurikulum yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya kepada Berlian Agung Anugrah. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan mengambil alih pada materi berikut ini yang akan membahas tentang materi ataupun isi komponen kurikulum. Nah, kita harus apa nih? Kita harus tahu nih apa sih isi kurikulum itu. Nah, isi kurikulum merupakan komponen yang lebih banyak menitik beratkan pada pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran berupa seperti aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, isi kurikulum berkenaan dengan pengetahuan ilmiah dan pengalaman belajar yang harus diberikan kepada siswa untuk dapat mencapai tujuan pendidikan itu tersebut. Nah, dalam menentukan itu, kurikulum yang baik harus berkenaan dengan pengetahuan ilmiah maupun pengalaman belajar yang disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan masing-masing. Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat menyangkut tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Nah, ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan isi kurikulum. Next, selanjutnya. Nah, kriteria tersebut antara lain, yang pertama adalah isi kurikulum itu harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswanya. Kemudian ada yang kedua, itu isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial, yang dimana itu sebagai sesuai dengan tuntutan hidup nyata dan real dalam masyarakat. Yang ketiga, kemudian ada isi kurikulum dapat mencapai tujuan yang komprehensif. Nah, apa sih itu komprehensif untuk mencapai tujuannya? Ya, itu untuk mengandung aspek-aspek intelektual seperti moral dan sosial secara seimbang. Kemudian yang keempat adalah mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji. Nah, artinya tidak cepat lapuk hanya karena perubahan tuntutan hidup sehari-hari. Yang kelima ada mengandung bahan pelajaran yang jelas, teori, prinsip, konsep yang terdapat di dalamnya bukan hanya sekedar informasi faktual. Dan yang terakhir adalah isi kurikulum harus dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Kemudian kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu adalah strategi komponen kurikulum. Nah, strategi komponen kurikulum itu adalah strategi pembelajaran dalam pelaksanaan suatu kurikulum. Nah, cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Suatu strategi pembelajaran mengandung pengertian, terlaksananya kegiatan guru dan kegiatan siswanya dalam proses belajar dan belajar mengajar. Nah, oleh karena itu kemampuan strategi pelaksanaannya memegang peranan sangat penting ataupun sangat krusial di sini. Bagaimana baiknya perencanaan kurikulum tanpa diwujudkan implementasinya secara maksimal tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Nah, guru pun harus mampu memilih pendekatan dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajarannya. Nah, apa sih metode yang tepat? Nah, kita akan move to the next slide. Nah, dalam hubungannya dengan pendekatan pembelajaran ada 3 metode ataupun 3 alternatif yang dapat digunakan. Ya, ini pertama adalah pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran atau bisa disebut matter center. Nah, ini nih penyampaiannya dilakukan melalui komunikasi antara guru dan siswa. Dalam rangkaian komunikasi tersebut dapat digunakan sebagai metode pembelajaran ataupun mengajar. Yang kedua adalah pendekatan yang berpusat pada siswa ataupun student center. Dan yang terakhir adalah pendekatan yang berorientasi pada kehidupan masyarakat ataupun yang disebut dengan social center. Nah, guru harus dapat
dan mampu untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, materi, siswa, dan komponen lainnya yang bersangkut paut dalam pembelajaran sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan secara efektif. Next slide. Nah, ada beberapa unsur dalam strategi pembelajaran untuk melaksanakan suatu kurikulum, yakni ada yang pertama, A. Tingkat dan jenjang pendidikan. Nah, dalam sistem pendidikan kita, ini ada 3 kategori pendidikan formal, yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Adanya perbedaan antara 3 kategori ini menyebabkan adanya perbedaan dalam hal komponen kurikulum. Misalnya perbedaan tujuan institusional, perbedaan isi, dan struktur pendidikan. Nah, perbedaan strategi pelaksanaan kurikulum, perbedaan sarana kurikulum, dan perbedaan sistem evaluasi dan sistem sebagainya. Next slide. Kemudian ada proses belajar mengajar. Nah, ini nih di mana komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara memberikan bahan pengajaran atau isi pengajaran, metode pengajar, dan alat bantu pengajaran, serta penilaian dan evaluasi. Next slide. Kemudian ada bimbingan penyuluhan. Nah, proses belajar mengajar sesuai operasionalisasi dan dari kurikulum tidak semulus seperti yang diharapkan ataupun yang diekspektasikan. Nah, siswa atau anak didik tersebut sering tidak menguasai materi sehingga tujuan pendidikan itu tidak tercapai. Maka, upaya mengatasi kendala dengan diadakan kegiatan dinamakan bimbingan penyuluhan yang ditangani oleh konselor. Kemudian ada administrasi dan supervise. Nah, pelaksanaan kurikulum penuntut adanya upaya kerjasama yang terencana, terpola, dan terprogram agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai dengan secara optimal. Nah, upaya tersebut berkenaan dengan administrasi, wujud operasional kegiatan ini mencakup bidang pengajaran. Kemudian ada bidang keuangan, hubungan sekolah dengan masyarakat. Kemudian ada sarana kuliner. Nah, sarana kuliner yang menunjang pelaksanaan kurikulum antara lain adalah secara sarana instruksional, sarana material, dan sarana personel. Dan yang terakhir adalah evaluasi ataupun penilaian. Nah, penilaian berfungsi sebagai kontrol terhadap keberhasilan pembelajaran itu tersebut. Karena dari evaluasi dapat diketahui tingkat penguasaan tujuan pengajaran oleh siswa dalam hasil belajar yang dicapainya. Kemudian kita pindah ke materi selanjutnya adalah evaluasi komponen kurikulum. Evaluasi secara etimologi berasal dari kata evaluation ataupun yang dapat berarti sebagai penilaian terhadap sesuatu. Nah, evaluasi menurut salah seorang expert yaitu B.S. Bloom, seperti yang dikutip Drianto adalah sebagai berikut nih. Pengumpulan fakta secara sistematis untuk menetapkan bahwa telah terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan tingkat perubahan tersebut. Nah, evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Tiap kegiatan akan memberikan umpan balik, demikian juga dalam pencapaiannya tujuan belajar dan proses pelaksanaan mengajar. Nah, secara umum, evaluasi dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah evaluasi belajar. Nah, evaluasi hasil belajar adalah dalam lingkup luas dan jangka waktu belajar dibedakan antara evaluasi formatif dan sumatif. Nah, yang pertama adalah formatif. Evaluasi formatif ditujukan untuk menilai penguasaan siswa terhadap tujuan-tujuan belajar atau kompetensi dasar dalam jangka waktu pendek yang relatif. Kemudian ada evaluasi sumatif. Nah, evaluasi yang ini ditujukan untuk menilai penguasaan siswa terhadap tujuan-tujuan atau kompetensi yang lebih luas.
sebagai hasil usaha belajar dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang proses pembelajaran. Ada beberapa prinsip evaluasi pendidikan yang harus diperhatikan oleh evaluator dalam menjalankan tugasnya. Ada 4 prinsip yang bisa kita ambil pada poin-poin ini. Yang pertama adalah evaluasi harus mengacu pada tujuan pembelajaran. Kedua adalah evaluasi harus dilaksanakan secara objektif. Ketiga, evaluasi harus dilaksanakan secara komprehensif ataupun menyeluruh. Yang keempat adalah evaluasi harus dilaksanakan secara terus-menerus. Komponen yang dievaluasi dalam pembelajaran bukan hanya hasil belajar mengajar, tetapi keseluruhan pelaksanaan program pembelajaran, metode, media, serta komponen evaluasi untuk pembelajaran itu tersebut. Baiklah, itu saja penjelasan materi tentang evaluasi dan komponen, kemudian ada strategi komponen kurikulum, dan isi komponen. Saya kembali ke moderator. Terima kasih kepada pemateri Berlian Agung Anugrah yang telah menjelaskan tentang materi, strategi, dan evaluasi dalam kurikulum. Oke, selanjutnya kesimpulan dari presentasi kami adalah kurikulum yaitu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisikan rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, di dalam kurikulum pendidikan itu ada 4 komponen utama, yaitu tujuan kurikulum, isi atau materi kurikulum, strategi dan pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Baiklah, sekian presentasi dari kami mengenai komponen-komponen kurikulum. Jika teman-teman yang melihat video ini ada pertanyaan, bisa komentar di bawah. Sekian presentasi dari kami yang beranggotakan Berlian Agung Anugrah, Lucy Septari, dan saya sendiri Siti Hamidah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.